Aset kripto syarat dengan penggunaan oleh kriminal. Oleh karena itu, ada beberapa influencer ataupun beberapa edukator keuangan yang mengatakan bahwa kripto hanya digunakan oleh para kriminal. Namun ternyata di balik layar ada satu usaha yang dilakukan oleh pihak regulator yang bukan hanya terjadi di negara-negara maju, namun juga ini merupakan kolaborasi dari berbagai negara. Di episode hari ini kita akan mempelajari apa usaha yang sudah dilakukan para pihak otoritas, kemudian yang paling penting asal-usulnya dari mana, dan yang tidak kalah penting yaitu apa dampaknya kepada kita sebagai investor aset kripto. Ikuti episode hari ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Langsung kita masuk ke usaha yang dilakukan oleh para pihak otoritas. Sebenarnya, tindakan untuk mengurangi penggunaan aset kripto untuk kriminal, yaitu money laundering, yaitu pencucian uang, dan juga pendanaan teroris, yaitu terrorist financing, sudah dilakukan sejak tahun 2019. Yang mana ini diinisiasi oleh FATF yang merupakan singkatan dari Financial Action Task Force. Kemudian mereka berkolaborasi dengan VASP ataupun Virtual Asset Service Providers dan juga otoritas-otoritas dari berbagai negara yang ada di seluruh dunia untuk mengimplementasikan apa yang mereka idekan ini. Jadi kalau di Indonesia sendiri ini tergabung dalam 3 pihak, yaitu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, kemudian ada PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu VASP yang ada di Indonesia, yang mana ini termasuk exchange, wallet, dan juga jasa penitipan atau custodial. Tentunya 3 pihak yang ada ini bukan hanya di Indonesia saja, namun di seluruh dunia, bertujuan tentunya untuk mengurangi penggunaan aset kripto untuk pencucian uang dan juga pendanaan teroris. Atau kalau dalam bahasa Inggris bernama Anti-Money Laundering and Terrorist Financing atau AMLTF. Namun tentunya untuk mempermudah komunikasi, mereka gunakan istilah yang namanya Crypto Travel Rule. Crypto Travel Rule bukanlah artinya kriptonya bisa jalan lalu pakai tiket naik pesawat ke luar negeri. Bukan seperti itu. Hal ini membuat banyak orang yang menjadi takut bahwa mereka nggak bisa bawa kriptonya kemana-mana lagi nih. Mereka mau nggak mau hanya simpan di exchange, dan kalau misalnya mereka tarik keluar, ini akan banyak sekali pertanyaan. Namun kabar baiknya tidak serumit itu. Nah, ini kita jelaskan lebih mendalam nih. Jadi aturan ini diracik semenjak tahun 2019 oleh negara-negara G7 yang merupakan negara-negara maju, ditambah dengan 30 negara maju lainnya untuk mengimplementasikan aturan untuk tindak pidana pencucian uang dan juga pendanaan teroris, yaitu AMLTF yang tadi. Ini juga dikenal dengan nama FATF Rule nomor 16. Yang mana mengatur soal tindak pidana tadi. Jadi singkatnya aturan ini akan men-trigger ataupun memicu pihak VASP yang tadi, exchange, wallet, dan juga custodial untuk melaporkan apabila terjadi transaksi antara pihak dari klien mereka ke pihak lainnya ataupun dari pihak lain menuju ke klien mereka, yang mana apabila nilainya di atas $1.000, maka ini akan memicu untuk lakukan pelaporan secara otomatis ke pihak-pihak yang tadi, pihak otoritas dalam hal ini. Kalau di Indonesia yaitu OJK dan PPATK. Tentunya hal ini sangat baik dikarenakan ini dapat membantu untuk menghilangkan yang namanya image kalau aset kripto hanya digunakan untuk kriminal. Sehingga ini dapat meningkatkan adopsi dari aset kripto karena dianggap aset kripto aman dan juga terregulasi oleh pemerintah. Walaupun perlu saya akui, banyak sekali orang-orang yang menggunakan aset kripto, mereka tidak suka akan regulasi. Namun saya sendiri adalah yang pro regulasi. Namun namanya aturan yang datang dari pihak ketiga, setiap negara pasti punya interestnya masing-masing, punya kepentingannya masing-masing. Hal ini terjadi di Indonesia dan negara-negara maju lainnya. Contohnya nih, di Amerika Serikat. FATF mengatakan harus memberikan notifikasi kepada mereka apabila terjadi transaksi di atas $1.000. Namun yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah mereka akan memberitahu FATF kalau transaksinya di atas $3.000.
Contoh lain yang cukup ketat yaitu yang ada di Swiss. Kalau di Swiss sendiri, apabila terjadi transaksi antara exchange dengan wallet pribadi, ini juga harus diketahui pemilik walletnya ini siapa. Ini bahkan lebih ketat lagi dan menurut saya cukup baik untuk mengurangi potensi AML/TF tadi. Di Indonesia sendiri sebenarnya aturan ini sudah ada, namun sayangnya belum ketat. Dan aturan ini sebenarnya bukan hanya terjadi di aset kripto. Mungkin banyak yang taunya setelah adanya crypto travel rule. Padahal ini sudah ada semenjak zaman perbankan. Jadi di perbankan sendiri sudah ada aturan ini sebenarnya. Kalau di Indonesia, Sobat Pintar misalnya nih melakukan pengiriman uang ke luar negeri sebanyak $10.000, pasti bank meminta identitas lengkapnya, meminta ini itu yang cukup ribet pula sebenarnya. Karena ini adalah hal yang baru di dunia kripto, maka ini dibuat digembar-gemborkan, tujuannya adalah untuk menakut-nakuti para investor aset kripto. Jadi singkatnya bisa saya katakan, travel rule ini sebenarnya bukan hal yang baru. Sebenarnya ini adalah hal yang lama yang sudah dipakai oleh pihak perbankan, namun saat ini diperluas aturannya untuk juga diimplementasikan di aset kripto. Ya tujuannya seperti yang saya katakan tadi, untuk menghindari money laundering dan juga terrorist financing. Lalu mungkin ada yang nanya nih, kenapa crypto travel rule ataupun travel rule ini sangat penting? Menurut saya simpelnya begini, dengan adanya travel rule ini akan memudahkan bagi pemerintah untuk melihat nih, mana VASP ataupun Virtual Asset Service Provider ataupun pihak yang memberikan layanan aset virtual yang patuh kepada hukum. Jadi semakin banyak dari VASP ini yang menggunakan crypto travel rule ini akan membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan ini ataupun penyedia layanan ini adalah penyedia layanan yang patuh. Dan manfaat kedua adalah tentunya apabila nih terjadi tindak pidana kriminal yang mana ini bersangkutan kepada pencucian uang dan juga pendanaan teroris. Ini akan memudahkan pihak aparat untuk membersihkan hal-hal demikian. Dan menurut saya ini adalah hal yang baik, karena dengan berkurangnya penggunaan aset kripto untuk hal-hal yang negatif seperti itu, ini akan membangun citra dari aset kripto yang membuat lebih banyak likuiditas yang akan masuk ke aset kripto untuk masa mendatangnya. Dan sebenarnya travel rule ini tujuannya adalah ingin memberikan aturan yang seragam kepada seluruh dunia. Namun seperti yang saya katakan tadi, setiap negara pasti punya kepentingannya sendiri. Mereka memiliki caranya sendiri dalam mengimplementasikan travel rule ini masing-masing. Namun paling enggak mereka tetap ada menjaga investor mereka agar investor mereka tetap aman dan nyaman dalam berinvestasi aset kripto. Dan mau nggak mau semakin banyak negara di masa mendatang ini pasti akan menambahkan regulasi-regulasi kepada aset kripto dikarenakan kondisi ekosistem kripto saat ini masih belum sehat. Masih banyak sekali proyek-proyek yang menjerumuskan para investornya. Oleh karena itu, regulasi datang tujuannya untuk melindungi kita sebagai para investornya. Namun tentunya seperti yang saya katakan tadi, implementasinya agak terkendala bukan hanya dikarenakan setiap negara ada kepentingannya masing-masing. Namun juga belum ada satu alat ataupun satu platform khusus untuk membantu para VASP untuk melaporkan apabila terjadi yang namanya trigger ataupun pemicu dari angka $1.000 tadi. Kalau misalnya angka tersebut terpicu ataupun terjadi transaksi di atas angka $1.000, mereka masih agak sulit nih untuk melaporkannya. Oleh karena itu ini akan menyulitkan para VASP merepotkan mereka dan akhirnya ini membuat mereka kurang mau patuh untuk menggunakan travel rule tadi. Di sisi lain ini malah jadi hambatan untuk implementasi secara global pula. Oleh karena itu, supaya ini bisa cepat selesai, maka para VASP harus kolaborasi untuk kerjasama agar ini dapat terimplementasi secara global dan juga seragam. Namun balik lagi, setiap negara, setiap perusahaan pasti punya kepentingannya masing-masing. Dan juga yang paling penting adalah para komunitas ingin segala sesuatunya terdesentralisasi. Dengan adanya pelaporan dari crypto travel rule ini malah membuat para komunitas menjadi kurang nyaman dengan keberadaannya aturan ini. Oleh karena itu diharapkan nih privasinya tetap terjaga. Walaupun saat ini dengan implementasinya masih setengah-setengah, ya privasi masih menjadi hal yang dipertanyakan. Apakah saat ini dengan menggunakan aset kripto, privasi kita masih terjaga? Ataukah privasi kita malah jadi nggak terjaga dengan adanya crypto travel rule ini? Walaupun memang sih ada beberapa platform yang digunakan,
dengan tujuan agar menjaga desentralisasi tadi, agar data tidak disimpan di satu pihak tadi. Dan tentunya dengan adanya implementasi dari Crypto Travel Rule, maka ini memberikan dampak seperti privasi yang cenderung lebih terusik, dikarenakan nama, alamat, dan juga wallet ini menjadi diketahui oleh pihak tertentu, yaitu FATF tadi. Dan yang paling ditakutkan oleh para investor aset kripto adalah adanya kemungkinan tidak bisa dikirimkannya aset kripto mereka ke dompet lainnya, ataupun tidak bisa dilakukan penarikan aset kripto dari dompet mereka yang ada di exchange tertentu ke dompet yang lainnya. Ini tentunya membuat mereka kurang nyaman, yang akhirnya mereka memilih untuk keluar dari ekosistem kripto ini. Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, Crypto Travel Rule tujuannya tentunya untuk memberantas AMLTF, anti money laundering, dan juga teroris financing, yaitu tindak pidana pencucian uang dan juga pendanaan teroris. Tentunya ini adalah hal yang baik, terutama untuk ekosistem kripto kedepannya menjadi lebih sehat. Namun dikarenakan aturan ini datang dari pihak ketiga, yaitu FATF, ini membuat implementasinya menjadi rumit dikarenakan FATF memberikan fleksibilitas kepada anggota-anggotanya dalam implementasi di dalam negeri mereka sendiri. Alhasil, aturan setiap negara bisa saja menjadi lebih berbeda dan kurang seragam pula. Ini tentunya membuat para pengguna aset kripto menjadi cenderung lebih bingung dengan aturan-aturan yang berbeda di setiap negara. Dan yang terakhir, dengan adanya Crypto Travel Rule, tentunya ini akan mengusik yang namanya privasi. Ini membuat privasi setiap pengguna aset kripto menjadi lebih dipertanyakan pula. Jadi, kira-kira Sobat Pintar, udah ada belum yang kena trigger Travel Rule? Kalau udah ada, tulis dong di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.